kerjasama seluruh bangsa Indonesia. Persoalannya sekarang kan saya nggak tahu. Saya melihat negeri ini kehilangan jati dirinya. Gitu. Untuk membangun sebuah negara, dia harus kemudian mengenali siapa sih dirinya itu. Sekarang kan kita lihat tiba-tiba kita ke Korea-Koreaan, tiba-tiba kita ke India-Indiaan, tiba-tiba kita ke Arab-Araban, tiba-tiba. Kenapa sih nggak pernah menjadi Indonesia gitu? Sesuai dengan jati dirinya. Bahwa kemudian invasi itu datang, tapi kalau kemudian akidah kita kuat, gitu, kita menjadi bangsa Indonesia, kita membangun dengan itu. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Saat ini kita dalam sebuah acara temu tokoh. Salah satu narasumber kita ini adalah aktivis 98 atau istilahnya bagian dari eksponen 98 lah, yang dulu memang pernah berjuang dengan beberapa teman-teman mahasiswa dalam rangka melahirkan satu perubahan besar di bangsa kita, Orde Baru menjadi reformasi. Dan beliau sudah dihadir di hadapan kita semuanya. Kita nanti akan berbincang tentang apa itu Indonesia, bagaimana wajah Indonesia, apa itu jati diri bangsa, dalam hal ini Pancasila. Kenapa Pancasila ini kok nggak tumbuh subur, ada apa? Barangkali beliau ini nanti yang akan mencoba untuk melihat dari kaca pandang perspektif tertentu. Mudah-mudahan ini nanti akan ada nilai manfaat buat kita semua. Saya perkenalkan, mohon izin ini Bang. Ya. Beliau ini adalah Firdaus Dermawan, nama panjangnya, nama aslinya, tapi biasa dipanggil Rakel. Apa itu Rakel? Rakel itu adalah raja keluyuran ya. Emang sama ini anak nakal apa gimana kok suka keluyuran? Mungkin ya. Suratan takdir. Tapi suka keluyuran ini jangan diartikan konotasi yang dalam tanda petik, tapi suka keluyuran ini adalah bagian dari wujud untuk belajar. Ada istilah, jika engkau kenal dirimu maka kenali lingkunganmu, kenali sekitarmu, kenali alammu. Beliau ini suka keluyuran, suka silaturahim, suka mengepakkan sayapnya ke berbagai pulau di Indonesia, termasuk di luar negeri. Apa yang dilakukan? Nanti biar beliau langsung menjawabnya. Bang, mohon izin Bang. Yes. Abang ketika melakukan lawatan ke sana kemari itu kan tentunya juga melihat sesuatu. Ya. Artinya memikirkan sesuatu terkait dengan korelasi bangsa Indonesia. Wajah bangsa Indonesia dalam konteks kebinekaan ini menurut kacamata Bang Firdaus gimana? Luar biasa. Luar biasa. Ambil contoh begini ya, saya hampir di seluruh Indonesia udah pernah datang ya. Udah pernah, kalau bahasa sekarang mungkin jadi backpacker lah. Bahasa Badung dulu mah apa namanya, numpang truk lah ya. Gitu. Bonek. Dulu saya, kalau saya mau pergi, saya nggak pernah mikirin ada uang berapa di kantong. Misalkan gini, saya lagi di rumah pengen ke Bali lah, ya udah ke Bali aja. Persoalan di kantong ada duit berapa itu persoalan nanti. Ini yang hebatnya bangsa Indonesia aja. Orang kita ya, yang kemudian belum tentu saya nggak tahu nih. Kalau di Eropa kayaknya sih nggak mungkin banget itu terjadi ya. Eropa, Amerika. Tapi kalau di Asia saya belum tahu juga. Contoh begini, saya waktu ke Bali itu sisa uang cuma 15.000 ya. Sampai Denpasar. Ya, bayangin saya sendirian, saya harus bertahan hidup dengan uang 15.000. Gimana caranya? Gitu ya. Di Bali itu kebanyakan, karena saya besar di jalanan ya Caya. Sebelum saya carut marut dengan reformasi 98 lah waktu itu ya, masih badung-badungnya lah saya waktu itu. Saya besar di jalanan. Saya dulu anak STM ya kan, di Blok M. Kita tahu banget bagaimana kehidupan jalanan waktu itu. Tapi belum ada mobil SMK kan? Belum.
Nah, saya pegangan saya cuma satu, ada yang mengajarkan ke saya bahwa selama lu punya saudara, selama lu punya teman, selama lu punya kawan, lu nggak bakal mati kelaparan. Gitu. Di jalanan itu sebenarnya secara hidup kekerabatan kita itu lebih enak dibanding kemudian di tempat lain ya. Artinya dengan sebungkus rokok aja lu udah bisa hidup ya. Lu bisa berkawan, lu bisa jadi teman baik hanya dengan sebatang rokok deh, nggak usah sebatang rokok berdua gitu ya. Ketika kita tawarin ke orang gitu, itu yang saya lakukan waktu saya nyampe di Bali. Saya bingung nih, Cak, duit 15.000 mau tidur di mana gua ya kan. Wah, belum makan, gimana caranya? Waktu saya jalan-jalan daerah Kuta, saya banyak melihat yang nongkrong-nongkrong, yang anak orang lokal ya. Yang saya lihat bukan cuman warga lokal Bali, ada orang Banyuwangi, ada orang pendatang yang lain lah, Surabaya, Jombang, banyak dari Jawa Timur lah ya, nongkrong bareng. Saya pikir saya samperin aja lah. Sorry nih, saya waktu itu modalnya beli arak Bali. Waktu beli arak Bali itu murah, sebotolnya cuma 5.000 lah waktu itu ya, zaman itu ya, 5.000 pas 1.500 saya lupa gitu. Kan mereka nggak kenal kita, saya juga baru, saya juga nggak kenal mereka. Saya datang, saya sapa mereka, saya kenalan sama mereka. Mereka tanya saya dari mana, saya bilang dari Jakarta. Sama siapa, sendirian, saya bilang. Boleh gabung? Oh silakan, mereka bilang gitu kan. Saya kasih lah bawaan saya. Apa namanya, kata-kata mereka ada yang bilang buah surga. Gitu. Dinikmati bareng lah. Iya. Jadi malam itu kita bisa langsung akrab, Cak. Dan itu saya pikir nggak mungkin terjadi di negara lain, Cak. Kecuali dengan bangsa kita. Karena keterbukaan itu. Kedekatan kita sebagai sebuah merasa sebangsa ya, merasa walaupun saya dari Jakarta, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Surabaya, sama-sama nongkrong di emperan gitu kan. Meskipun tidak mengucapkan Sumpah Pemuda, tapi prakteknya melakukan gitu kan. Nah, sampai ngobrol-ngobrol, kita nikmatin bawaan saya, sampai dia nanya, bro, bahasa sekarang bro lah ya, dulu kan bukan begitu ya. Bro, lo tidur di mana? Gak tahu gue. Lu yang bener. Iya. Ya udah di hotel aja. Di hotel mana punya duit, bukan di hotelnya. Gua tinggal di situ. Tetangganya sampingnya hotel. Ada kamar lah yang bisa ditempatin, tidur aja di situ. Yang beneran. Gitu. Ya udah. Nah, waktu akhirnya saya pulang ke sana kan, terus dia tanya, lu gila lu hidup mau kayak gimana? Nggak tahu nih gue. Gini aja dah bro, lu besok pagi datang ke tempat gue di dekat Hotel Kartika, lu pegang parkiran. Bayangin, Cak, baru kenal, Cak. Saya dikasih tempat tidur, saya datang bawa oleh-oleh yang sebenarnya di Bali gak umum dong. Sebenarnya kan itu arak Bali ya kan, bukan yang saya bawa dari Jawa gitu. Dikasih tempat tidur, dikasih pekerjaan untuk tempat makan. Terus besokannya dia bilang, bro, gue mau jualan anjing Kintamani, ikut gue yuk ke Kintamani. Sampai kayak gitu. Oke. Sama kawan-kawan di sana ya. Oke, itu salah satu nilai yang ditangkap lah. Pelajaran bahwasanya ketika keliling ke beberapa titik di wilayah provinsi Indonesia, kalau ada kesan-kesan dalam konteks persaudaraan, di jalanan siap menampung, perbedaan jalanan siap menampung, bahkan yang membunuh mungkin 100 orang pun di jalanan diterima. Kalau di perkampungan nggak boleh. Kira-kira gitu. Itulah yang kemudian membedakan bangsa kita. Keterbukaan mereka bisa menerima orang asing yang mereka nggak kenal. Ya, yang kemudian mereka bisa kasih fasilitas ya kan. Yang kemudian kalau di barat kayaknya nggak mungkin itu terjadi. Oke. Begitu juga pengalaman saya di Aceh. Waktu saya ke Aceh, saya ke Manado, saya ke ke Makassar, ke Papua. Apa yang melatar belakangi ketika perjalanan itu dilakukan? Iseng ya. Adakah sebuah misi tertentu? Nggak sih. Melihat panoramanya, melihat apa gitu? Ya, salah satunya itu pengen tahu, mengeksplor ya, kayak gimana sih? Karena ada adat istiadat di bangsa kita.
Ada pameo yang diajarkan ke saya bahwa kemudian kalau lo mau coba ilmu pengetahuan kita ya, bener atau tidak, mumpuni atau tidak, salah atau tidak, lo coba di tempat yang kemudian lo baru tahu, lo baru kenal, lo nggak punya saudara, lo nggak punya temen, dan lo baru di situ. Disitulah uji coba diri kita. Kalau Tapi kita, dulu nggak pernah ikut kursus main teater, belajar acting gitu Enggak, ya. enggak. Tapi acting itu bisa masuk dipakai dalam rangka untuk mengenal berbagai kebinekaan iya. tadi ya. Oke. Waktu saya ke Aceh, masih zaman konflik ya, Hmm. masih zaman konflik. Begitu terbukanya orang-orang Aceh, saya ketemu kawan yang kemudian dikenalkan dengan ibunya. Kita bilang mama lah ya, mama, orang Aceh besar. Saya punya ibu angkat di Aceh itu 5, Cak. Ada di Aceh besar, ada di Banda Aceh, ada di Aceh Barat, ada di Aceh Jaya, ada di Aceh Tengah. Gitu. Kalau yang di Banda Aceh ini guru, cuman anaknya dokter semua, Cak. Guru SD lah ya. kalau yang di Aceh besar itu penjahit, si ibunya penjahit. Itu saya bisa diterima sama mereka sebagai anak, dianggap anak, dan kalau dikenalin sama tetangga-tetangganya, saya anaknya. Ini kenalin anak saya, walaupun tetangganya bingung kan, anak dari mana, baru lihat. Tapi tanpa beban mereka mengatakan, dan saya bisa tinggal di sana, memakan apa yang mereka makan, menggunakan segala fasilitas yang ada di rumah itu, dan bisa seperti anak. Tapi kita kira-kira kepribadian semacam itu melihat pada konteks realitas sekarang masih kuat ya kira-kira? Saya pikir masih kuat. Masih kuat. Masih sangat kuat. Waktu di Manado sama ya. Seperti kayak saya di Bali. Saya sampai sana uang saya cuma 50.000 ya. Dan saya bisa 3 bulan di sana. Saya sama persis apa yang saya lakukan di Bali, tapi ini berbeda kan. Kalau Bali tempat wisata ya. Oke. Kalau waktu itu saya nyampainya di pasar. Waktu itu saya di pasar ketemu orang-orang pasar, sama seperti waktu di Bali. Dan besokannya saya dikasih buat dagang ikan, untuk kemudian saya bisa bertahan hidup. Artinya saling percaya ini masih bertahan lah, dan Masih itu bertahan, sudah sepertinya dibuktikan bertahan. pada saat ketika bagaimana di Bali, di Manado, di Aceh, dan beberapa titik yang lain. Terkait dengan kebinekaan yang tadi sempat didatangin berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, apa yang menurut Abang ini bisa menjadi satu kekuatan? Karena bagi saya ini kan adalah punya kesadaran bersama di dalam rangka untuk membangun Indonesia keekaan itu. Terkait dengan Pancasila ini, kira-kira menurut Abang, apakah Pancasila itu juga hidupnya itu hanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk itu saja? Sebenarnya praktek Pancasila itu kan luas ya. Kita bicara kemudian bagaimana berbangsa dan bernegara ya, menjadi panduan hidup ya. Karena begini, buat saya Pancasila bukan ideologi. Buat saya Pancasila adalah filosofi groundswell. Artinya landasan cara pandang bangsa Indonesia, yang kemudian itu digali dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Nah, dari suku-suku adat budaya tadi ya. Pastinya. Nah, persoalannya adalah Pancasila butuh juklak-juknis untuk pelaksanaan Pancasila. Banyak orang menganggap Pancasila itu ideologi, buat saya bukan. Karena kalau kita bicara pada sejarah awal Pancasila ditemukan, apa yang membedakan Gosla dan ideologi itu menurut kacamata pandang Abang? Pancasila kan cuma ada 5 sila itu. Tapi bagaimana melaksanakan setiap silanya nggak ada. Apa panduannya? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana pelaksanaan ketuhanan yang Maha Esa? Seperti apa? Bagaimana? Kedua, kemanusiaan yang adil beradab.
Yang kayak gimana sih? Standar ukurannya. Terus harus dilakukan seperti apa? Misalnya itu Persatuan dibuktikan misalnya saling hormat menghormati, nggak ada panduannya, coba lihat. ngomong tidak menyinggung. Benar, Artinya panduan kan tidak harus juga secara tertulis dong. harus dong, Cak. Oh gitu. Harus. Ah, Artinya ada sesuatu yang berbentuk manifesto, hmm. yang berbentuk sebuah panduan itu harus Dan ada. menjadi kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama, artinya dalam berlaku adabnya mesti begini, dalam bersilaturahim mesti begini, hubungan kita antar manusianya. Bukankah pola itu dalam mengekspresi itu kan bicara teknis? Artinya setiap adat budaya kan beda cara mengekspresikan Betul. rasa hormat dan lain sebagainya Betul. tadi. Nah, terus ketika mau distandarisasikan, loh ini nanti kan akan menjadi Bukan. bagian penyeragaman. Bukan standarisasi seperti itu, tapi petunjuk pelaksanaan dari sila pertama tuh kayak gimana sih? Bagaimana kita melaksanakannya ya? Bagaimana teknisnya pelaksanaan? Ya. Kan hubungan kemanusiaan itu bukan hanya persoalan seperti yang tadi Cak Rohim ungkapkan, tapi kan dari persoalan dagang, persoalan sosial, persoalan politik, persoalan hukum, persoalan budaya, itu kan memasuki ranah itu semua. Ya. Bagaimana mengelola republik ini kan gitu. Sehingga bahasanya Pancasila harus masuk ke segala lini sektor. Iya. Hidupnya Pancasila di sektor ekonomi, Betul. sosial dan lain sebagainya. Ini perlu tuntunan. Perlu karena dia masuk dalam aturan dalam bentuk state. Gitu. Kalau dia dalam ranah adat dan kebudayaan memang nggak perlu, tapi dalam bentuk state tetap harus ada hukum yang mengatur itu dong. Menjadi sebuah hukum positif ya yang harus dilaksanakan ya gitu loh. Itu jadi panduan. Nah, persoalannya adalah panduannya apa? Bukankah Undang-Undang Dasar 45 itu? Itu bukan panduan, itu aturan. Aturannya mesti begini, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tapi kan kalau Juklak Junus bukan berbentuk pasal gitu. Nah, menurut saya Pancasila itu pelaksanaannya adalah pada ideologinya. Persoalannya ideologinya apa ya? Apa mungkin ketika Pancasila ditemukan kemudian ideologinya nggak ada? Lalu bagaimana pelaksanaannya? Karena kan cuma 5 sila itu doang. Mana? Seperti apa sih pelaksanaannya? Aku Pancasila. Bukankah dia juga disebut bahwasanya dia juga selaku sebagai bagian dari statis dan dinamis? Ya. Artinya keduanya ini kan tidak bisa dipisah, dua mata koin yang saling beriringan. Kalau kita anggap bahwa Pancasila adalah meja statisnya, lalu light star dinamisnya yang mana? Atau kemudian Pancasila menjadi light star dinamisnya, meja statisnya yang mana? Kan itu berhubungan, gitu. Itulah yang kemudian harus kembali digali dan disesuaikan dengan perkembangan zamannya yang kemudian itu dilaksanakan sebagai sebuah panduan. Tapi menurut Abang terkait dengan dasar negara kita ini Pancasila sebagai landasan bijak untuk melahirkan hukum apapun bentuknya misalnya, benar nggak bahwasanya Pancasila ini memang sudah hidup di bangsa Indonesia dalam sisi mungkin kebijakan atau apa? Jujur ya, saya belum lihat sih. Subjektif saya ya, saya belum lihat. Contoh misalkan penerapan sila keempat deh. Apa yang menyebabkan? Ini kan juga harus kemudian dikawal oleh pemerintah sebagai pelaksana negara ya. Dan itu kan harus ada penegakannya ya. Pelaksanaannya. Pasal 4 apa sih? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Pernah nggak negara kemudian menerangkan apa sih makna dari ini? Bagaimana sih pelaksanaannya? Kalau kemudian kita melakukan pasal 4 ini, Cak, itu nggak ada voting. Ya, musyawarah mufakat. Iya, karena di pasal 4. Utusan golongan dong. Iya, artinya pemilihan presiden pun tidak dilakukan voting, pemilihan RT nggak dilakukan voting, one man one vote itu. Artinya itu sebagai bagian dari terjemahan bahwasanya balik pada Undang-Undang Dasar 45 bisa jadi begitu itu pembacaannya. Kan ada pembukaannya, Cak. Apa yang harus dilakukan oleh negara juga kan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kemudian aturannya diterjemahkan dalam pasal-pasalnya. Saya bukan orang hukum ya, gitu loh. Tapi menurut saya seperti itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin. Artinya demokrasi kita ini kerakyatan yang dipimpin. Demokrasi terpimpin. Oke. Karena
era reformasi ini kan juga akibat dari 98 ini. Abang Hmm. selaku sebagai bagian dari pelaku, bagian dari eksponen mereka. Ya bukan toko lah, saya Ya, cuma debu di ujung terlepas jalan lah, Pak. Ya. terlepas dari hal itu, karena yang berbuat ini yang bertanggung jawab, Bang. Kira-kira gitu. Iya. Artinya ikut berandil lah di dalam rangka supaya kemudian bangsa ini juga tidak dianggap kebablasan, bukan pada wilayah konteks pemimpin yang hikmat atau Pancasila yang terpimpin. Ini kan liberal, Bang. Hmm. Semuanya masuk, gak peduli itu pokoknya lalu lintas yang nggak ada Siapa rambu-rambu aja lalu hajar lintas ya. iya, Siapa aja bisa. sehingga yang sering terjadi kecelakaan, Betul. artinya berantem, Tabrakan-tabrakan. Ya. sehingga Pancasila ketika dianggap sebagai alat pemersatu kok wujudnya begini. Ya. Kan makanya kesadaran warganya terhadap apa itu Pancasila, bagaimana kemudian pemerintah atau negara melaksanakannya juga untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Sudah belum itu dilakukan? Artinya kan pada saat kita 98 awal itu kan, itu ibarat kata Suhoki, kita itu koboi. Ya, yang keluar ketika ada kejahatannya beres, kita masuk lagi. Gitu. Tapi kemudian kesadaran kita berubah, tidak lagi seperti itu, karena nggak mungkin itu kalau itu dilakukan sama aja kemudian membiarkan apa yang kita bangun kemudian dihancurkan oleh orang lain. Saatnya kemudian kita merubah itu menjadi sesuatu yang kemudian direct to change. Kita yang kemudian mendirect perubahan itu. Cuman persoalannya adalah kita yang mendirect atau yang didirect ini, Bang? Kita yang mendirect, harus kita yang mendirect. bukan kita yang bukan kita yang digerakkan. Kenyataannya kan jadi seperti itu. Kenyataannya, realitas ya. Kenapa? Untuk melakukan hal seperti itu perlu power yang besar. Kemampuan power. Nah, untuk membangun power ini, Bang, karena saya yakin bahwasanya sekian banyak teman-teman yang dulu pernah bergabung di era 98 ini kan juga bagian dari kekuatan itu. Ada nggak harapan yang kemudian bisa bagaimana semangat membara, semangat membela tanah airnya, bangsanya ini, meskipun dalam tanda kutip ada yang kemudian menganggap ini lari malah menjadi kepentingan tertentu, jongos, macam-macam lah istilah bahasa pinggirannya kan gitu. Ada nggak harapan abang kepada teman-teman yang saya nggak pernah mau menjudge kawan-kawan yang kemudian sekarang sudah berkuasa ya, yang kemudian sekarang sudah pada naik pada tingkatan selanjutnya, karena saya nggak pernah tahu tujuan mereka secara pribadi apa, ya kan, saya nggak pernah tahu, karena mungkin juga mereka punya tujuan baik dengan cara yang seperti itu. Kita kan juga saya nggak tahu ya gitu. Tapi saya pikir paling tidak ada suara-suara dari tempat kita, dari generasi kita yang kemudian harus disuarakan, dibicarakan di tempatnya mereka. Cuma persoalannya kan begini, Bang. Juga kita nggak bisa nutup mata ada invisible hand yang kemudian ingin mengatur Indonesia, ingin mengacak-acak Indonesia dengan kekuatan dana mereka, dengan kekuatan teknologi mereka. Tujuannya untuk apa itu? Menguasai Indonesia lah. Menguasai Indonesia, menguasai tanah airnya. Iya. Artinya tanah air harus ada yang menjaga supaya nggak dikuasai. Iya. Jangan-jangan yang menjaga ini memang kurang bisa menjaga. Betul. Itu yang saya bilang. Seberapa kuat kemudian kita melakukan apa yang kita cita-citakan, karena itu butuh effort yang sangat besar ya. Nggak cuma modal aktivis 98 ya nggak selesai. Ya itu kan termasuk bagian dari komponen. Iya. Kan gitu. Artinya kan begini, ketika kemudian itu dilakukan juga kita harus bertempur dengan kekuatan seperti itu juga, yang kemudian mereka lebih punya infrastruktur dan infrastrukturnya ya yang sudah mapan, yang kemudian mereka sudah bangun sangat lama gitu. Indonesia ini kan kaya akan bahan baku industri, Bang, di dunia ya. Rata-rata bahan baku industri itu diambil dari Indonesia. Artinya mereka sangat punya kepentingan untuk kemudian menguasai itu. Jadi agar berbagai macam produk ya. Agar industri mereka tetap berjalan gitu. Kayak negeri-negeri di belahan Eropa. Mereka punya apa sih? Tapi industri mereka kan banyak. Mereka kan butuh bahan baku.
ya, atau China, atau India, atau Jepang. Jepang segede apa sih pulaunya? Tapi industrinya kan luar Padahal biasa. proklamasi mengamanatkan pengambil alihan kekuasaan. Ini kok malah dikuasai orang lain lagi lewat atas nama investor kayak industri kayak atau kepentingan-kepentingan apa Nah, kayak. Bang, sorry. eh apa namanya? Dari pembicaraan ini ada nggak pesan-pesan sebagai bagian dari closing juga lah yang mungkin juga bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang memang melihat dalam acara Temu Tokoh ini? ya. Pesan-pesan untuk siapa Ya, nih? semuanya yang melihat. Kalau buat saya sih bagaimana membangun negeri ini ya, bagaimana kemudian membuat negeri ini hebat seperti kemudian cita-cita para pendiri bangsa ini, bagaimana kemudian kita bisa membangun negeri kita itu butuh apa ya? Butuh kerjasama seluruh bangsa Indonesia. Persoalannya sekarang kan saya nggak tahu. Saya melihat negeri ini kehilangan jati dirinya. Gitu. Untuk membangun sebuah negara dia harus kemudian mengenali siapa sih dirinya itu. Sekarang kan kita lihat tiba-tiba kita ke Korea-Koreaan, tiba-tiba kita ke India-Indiaan, tiba-tiba kita ke Arab-Araban, tiba-tiba kenapa sih nggak pernah menjadi Indonesia gitu? Sesuai dengan jati dirinya. Bahwa kemudian invasi itu datang, tapi kalau kemudian akidah kita kuat, gitu, kita menjadi bangsa Indonesia, kita membangun dengan itu, gitu, dengan siapa kita, dengan potensi yang dengan dimiliki, potensi yang kita miliki, tidak kemudian harus kemudian jadi orang Korea yang kita nggak tahu datangnya dari mana, ya kan, yang tiba-tiba kita harus menjadi bangsa lain yang kemudian kita nggak tahu mereka, gitu. Mereka bisa besar kemudian menginvasi kita, kenapa kita terima? Kan kita juga bangsa yang besar. Pengalaman saya ya, orang Perancis itu nggak mau pakai bahasa Inggris. Orang Jepang, kalau abang ke Jepang, saya tuh sering lah kerja dengan orang-orang ini, nggak mau pakai bahasa Inggris karena buat mereka itu bahasanya orang Inggris. Gue juga bangsa besar, saya juga punya bahasa. Saya bangga dengan bahasa saya. Kenapa kemudian orang Indonesia harus dipaksa dengan bahasa Inggris? Kenapa nggak bangga dengan bahasanya? Orang Perancis nggak mau pakai bahasa Inggris. Kok kita harus pakai bahasa Inggris? Aneh buat saya, gitu. Baik. Ini karena mungkin ada kepentingan, kalau nggak gitu nanti nggak dapat kedudukan tempat kerja, Bang. Baik, teman-teman, menarik pembicaraan kita. Paling tidak menjadi Indonesia sesuai dengan jati dirinya adalah harapan, itu adalah bagian dari cita-cita. Sebagaimana Mas Firdaus Dermawan juga akan menjadi sesuai dengan jati diri Mas Firdaus Dermawan. Begitu pula saya, begitu pula kita semuanya. Karena itu adalah bagian dari potensi, bagian dari anugerah yang harus kita syukuri, yang harus kita kembangkan. Karena di sanalah membangun dari potensi yang ada. Membangun dari potensi yang ada adalah wujud bentuk mensyukuri daripada mengada-ngada, itu cenderung memaksa. Jika pemberian tidak dikelola dengan baik, tidak disyukuri dengan baik, maka akan bertabrakan dengan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Kita punya tangan, jangan sampai kita nggak punya tangan. Kita punya kaki, jangan sampai kita nggak punya kaki. Nah, ini adalah potensi, maka bagaimana kecerdasan kita, potensi-potensi ini kita berdayakan, kita daya gunakan agar paham, agar kita juga bisa berbuat keadilan bagi seluruh potensi yang ada pada dirinya. Kapan pada saat harus ngomong, kapan pada saat harus menggunakan tenaga. Terima kasih. Salam Pancasila, progresif revolusioner. Wah.